Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kendala teknis, jadi kita berpindah ke link Zoom yang baru nih. Oke, untuk selanjutnya langsung saja dari pertanyaannya Calvin. Mungkin Calvin bisa mengulangi pertanyaannya, silakan. Saya Calvin Saputra ingin bertanya dengan NIM akhir 0019. Di diagram transformasi isotermal itu kan eh, berdefinisi fase suatu zat berubah pada suhu tetap. Nah, namun grafik yang dalam slide itu seperti ada kenaikan pada suhu itu kenapa ya? Terima kasih. Hmm, oke. Bisa diulangi tadi pertanyaannya, gimana tadi? Mungkin saya persingkat, itu kan Nah, isotermal perubahan zat pada suhu tetap. Kenapa pada grafik di slide itu ada kenaikan seperti kenaikan suhu pada grafiknya? Terima kasih. oke, terima kasih untuk Calvin. Mungkin pertanyaannya kita tampung dulu ya. Mungkin sampai 5 pertanyaan dulu, habis itu kita masing-masing jawab. Nah, oke. Next, untuk selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Ayo guys, silakan yang ingin bertanya. Ayo teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin dari Dina Reina. Yang kemarin-kemarin tuh di ruang kelas banyak yang tanya-tanya, bisa dipersilakan guys, ayo. Oke, mungkin yang ingin bertanya, ayo teman-teman guys. Tolonglah. Satu pertanyaan, habis itu kita selesai kelas. Yeay. Oke, sambil kita menunggu ada yang bertanya, kita juga sambil mencari jawabannya. Oke, sebelumnya mungkin saya izin konfirmasi ke Rivaldi sambil share screen untuk grafik yang dimaksud yang mana ya? Sebentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Namanya bukan Rivaldi, Calvin. Oh ya, mohon maaf, Calvin ya. Oke, saya kira Rivaldi tadi. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Nah, apakah benar ini ya PPT-nya? Mohon maaf. Untuk grafiknya yang dimaksud. Untuk grafik yang dimaksud itu transformasi isotermal. Oh ya, ini ya. Iya, benar. Oke, di sini seperti yang sudah dijelaskan dalam PPT juga bahwasanya yang mengalami perubahan itu adalah suatu zatnya, bukan suhunya. Jadi suhu di sini itu tetap dengan suhu yang sama seperti yang dijelaskan pada grafik yang atas ini dia jelaskan bahwa suhu 675 derajat Celcius dengan grafik yang tetap, tetapi yang berbeda adalah lengkungan yang pada pada grafik orang ini. Kalau saya kursornya ini kelihatan nggak? Kelihatan, Ya, kelihatan. Oke. Nah, sedangkan untuk yang oranye ini barulah yang dikatakan perubahan pada suatu zatnya ini. Seperti itu. Jadi untuk suhunya benar yang dikatakan oleh saudara Calvin bahwasanya pada isotermal itu suhu akan tidak mengalami perubahan alias tetap seperti itu. Apakah ada tanggapan lain dari Calvin? Mungkin saya sedikit tambahin di grafik yang bawahnya itu kenapa itu kan kita lihat bahwa titiknya itu dimulai dari
500 ke atas ya. Kenapa jadi posisinya di 650 kalau nggak salah. Oke, baik. Jadi untuk ini kan ada seperti yang dijelaskan ada 0% per lead, 100% per lead, dan beberapa produk lainnya yaitu Mutiara. Di mana sesuai sesuai pada garisnya ini. Terus mungkin pertanyaannya itu adalah kenapa terjadi lengkungan seperti itu ya? Lengkungan yang sehingga yang awalnya 700 sehingga menjadi 500. Mungkin Iya benar. itu lebih nanti kita arahnya lebih ke sini. Ada kaitannya dengan continue calling transformation diagram yang dimana dia akan mengalami perubahan suhu tetapi itu untuk mencapai suatu material yang kita inginkan, material fisik yang kita inginkan, yang dimana su suhu suhu yang dimana suhu akan mengalami perubahan begitu. Tetapi kalau dari grafik yang atas ya, kalau dari grafik yang atas menunjukkan suatu suhu yang tetap. Mungkin dari Fuzi ada tambahan ya, Fus? Ini kemarin bagian kamu kan ya, Fus ya? Bukan ya, Tarisa ya. Mungkin dari saudara Tarisa mau menambahkan. Kalau dari saya pribadi, eh, dari fa- fase geotermal itu mengalami suhu yang tetap. Mungkin dari grafik ini bisa ditambahkan dari saudara Tarisa seperti itu. Kalau dari saya mungkin sudah cukup dijelaskan sama Faiz. Oke, baik. Mungkin mungkin dari kami ada sedikit kesalahan dalam pemasukan grafik ya. Tapi tentunya dari kami sepakat bahwa fase isotermal itu tidak mengalami perubahan suhu alias suhu tetap. Jadi mungkin pertanyaan ini bisa ditampung untuk bisa didiskusikan di pertemuan selanjutnya oleh Wenda. Tetapi dari kami sepakat bahwa suhu mengalami suhu tidak mengalami perubahan seperti itu. Mungkin dari Calvin bagaimana? Ada apa? Apakah ada tanggapan lain? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian untuk selanjutnya jika ada pertanyaan silakan raise hand ataupun bisa dikirim oleh via chat. Oke, terima kasih. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Guys, nanya guys. Mungkin dari Lintang mungkin ingin bertanya. Dari siapa? Karena Kemarin nanti kemarin itu ada Diela, VB, Dio, Trio. Boleh nih tanyakan kembali kemarin pertanyaannya soalnya kemarin kayaknya asik banget tuh. oke, untuk Oke, VB dipersilakan. persilakan. Oke, perkenalkan nama aku VB dari NIM akhir 004 mau bertanya di grafik homogen nukleasi itu kan ada grafiknya. Nah, itu yang nggak yang garis yang nggak putus-putus itu kan, Bro.
Itu nucleation. Nah, di grafik itu kenapa perubahan padat menjadi cair? Itu dari bawah, sedangkan nucleation-nya itu dari atas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaannya kita tampung dulu. Terus mungkin ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Oke, Dio dipersilakan buat bertanya. Baik, perkenalkan, nama saya Dio Wiratama. Sini saya ingin melanjutkan pertanyaan yang kemarin. Bagaimana kita tahu itu merupakan titik triple T berdasarkan transformasi fase pada suatu bahan? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Dio. Mungkin untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, untuk Dela dipersilakan. Perkenalkan, nama aku Dela Deni dan NIM akhir 079. Mau tanya kenapa di continuous cooling itu suhunya bisa tetap konstan padahal ada transformasi zat yang singkat bukan air jadi es itu suhunya bisa tetap konstan selama transformasi. Apa yang bikin suhunya tetap konstan? Sekian, terima kasih. Mohon maaf, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya karena ada beberapa Suaranya Oh, kecil kah? Kecil banget, Bah. suaranya ini seperti di dalam air. Oh iya, Bah. Masih nggak? Ya udah Masih nggak? lumayan. Masih lebih nggak? baik, lebih baik. Oke. Lumayan. Eh, mau tanya kenapa di continuous cooling itu suhunya bisa tetap konstan padahal ada transformasi perubahan zat kayak misalnya pembekuan eh, air ke es itu kenapa suhunya bisa tetap konstan? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Oke, dari Mia Hasratwati, bagaimana cara mengendalikan transformasi fase pada rekayasa? Oke, terima kasih kepada. Oh, iya. Oke, terima kasih untuk yang bertanya. Mungkin kita akan menjawab dulu yang ini, nanti akan dibuka sesi berikutnya untuk pertanyaannya. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin aku izin masuk, aku mau jawab pertanyaan dari VB yang pertanyaannya, kalau nggak salah, kenapa itu titik-titik ya, yang di grafik itu ke atas. Oke, mungkin aku yang itu benar, yang itu ya. Mungkin aku jelasin konsepnya dulu. Jadi
di sini itu temperatur itu berperan penting dalam kerjanya transformasi fase. Kenapa? Karena temperatur itu menggerakkan difusi, diffusi. Diffusi itu maksudnya diffusi itu diinfluence dari temperatur. Nah, kayak kemarin yang aku udah jelasin tentang Groth dan dan nukleus. Jadi di grafik ini itu di grafik ini menjelaskan tentang perbandingan antara temperatur dengan jumlah dengan jumlah inti padatan atau solid nuklei. Nah, jadi kalau misalkan padat ke cair, itu kan kemarin kalau misalkan semakin tinggi di Groth, semakin tinggi suhunya, sorry ya, agak belibet. Oke, kemarin kalau misalkan di Groth semakin suhunya bertambah, sorry. Jadi di Groth itu semakin tinggi suhunya, maka eh, maka maka Groth-nya itu akan semakin besar dan difusinya itu juga kan semakin besar ya, karena kan temperatur tinggi itu sambungannya sama difusi yang jalan. Nah, kalau hubungan difusi sama transformasi fase, jadi difusi itu penggeraknya transformasi fase. Jadi transformasi fase ini akan bergerak, suatu material akan terbentuk fase yang baru itu karena dari pergerakan materialnya itu sendiri. Nah, pergerakan itu dinamakan difusi. Nah, difusi ini, jadi kalau misalkan semakin tinggi temperaturnya, itu semakin tinggi juga difusi yang terjadi, maka semakin tinggi juga transformasi yang terjadi. Oleh karena itu, perkembangan atau growth-nya itu uh, bisa semakin tinggi. Terus juga kalau misalkan temperaturnya rendah, maka difusinya itu melambat, transformasinya pun melambat. Jadi growth-nya itu rendah, maka nukleasinya itu tinggi. Nah, di sini grafiknya itu titik-titik itu sebenarnya grafiknya itu ada 3. Pertama yang merah, biru, sama yang hijau. Di sini aku ambil langsung 3-tiganya, soalnya di situ menjelaskan langsung gitu loh. Nah, dari merah sama biru ini itu melambangkan dari temperaturnya, sedangkan eh, yang hijau ini itu grafik perbandingan antara temperatur dengan jumlah, maksudnya kayak pinpointnya dari perbandingan temperatur sama jumlah inti padatan solid. Nah, eh, aksis atau eh, poin tertinggi dari jumlah inti padatan solid itu ada di titik N, which is yang paling tinggi ini. Kenapa di titik itu? Karena transformasi fasenya itu ada di temperatur yang stabil. Biasanya itu ada di suhu ruangan. Jadi kalau misalkan temperaturnya stabil, maka inti padatan solid dan juga nukleasinya itu ada di jumlah yang sama. Maksudnya growth sama nukleasinya itu ada di padatan yang ada di jumlah yang sama, yaitu di tahap stabil. Tadi kalau misalkan kenapa kok kalau di ini kalau misalkan suhu temperaturnya tinggi itu nanti jumlah inti solidnya itu kecil, maksudnya kayak grafiknya antara suhu rendah sama suhu tinggi itu sama, karena inti padatan itu kalau misalkan ada di Groth, kalau misalkan Groth itu inti molekulnya itu akan gede kan, jadi membesar, jadi mereka jadi solid grain. Sedangkan kalau mereka ada di fase pembekuan itu sorry, kalau mereka ada di inti pembekuan, fase pembekuan, lower 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 temperatur, itu mereka jadinya solid grainnya besar-besar karena kan mereka menggabung jadi satu si inti-inti molekulnya ini. Sedangkan kalau mereka mencair, mereka tuh mengecil-mengecil jadi beda-beda fase. Nah, di saat fase yang mereka sedang membesar ini, mereka nukleus mereka membentuk
fase-fase baru yang nantinya akan bisa berkembang menjadi fase-fase yang berikutnya gitu. Maksudnya kayak akan terjadi transformasi fase. Itu sih. Mungkin gimana VB? Apakah sudah terjawab? Terjawab, Tar. Makasih, Tar. Masih. Siapa lagi ya? Oke, baik. Oh, terus mungkin sorry yes, itu tadi ada sambungannya sama pertanyaannya Niat ini Oke, boleh, boleh, boleh. di di kolom komen gimana caranya mengendalikan transformasi fase pada rekayasa material. Tadi, jadi kalau misalnya cara mengendalikannya itu dengan temperatur. Karena ini benar-benar kaitannya dekat sama temperatur dan juga kalau yang kemarin aku jelasin ada homogen sama heterogen nukleasi. Kalau homogen itu yang di dalam, kalau heterogen itu yang di luar. Maksudnya berhubungan sama permukaan. Jadi pertama ada faktor dari sentuhan juga, maksudnya penggabungan antara dua atom, ada juga sama temperatur. Jadi gimana cara mengendalikannya? Mengendalikan dengan cara menaruh menaruh material tersebut berada di temperatur yang stabil, yang benar-benar jauh dari jangkauan udara maupun eh, material lain. Gitu sih. Mungkin menjawab Niat. Iya, dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin saya bisa menjawab pertanyaannya Dio. Ini pertanyaan dia juga ada hubungannya dengan dua pertanyaan sebelumnya, dari mana bagaimana menentukan titik triple pada transformasi fase. Baik, sebelumnya saya akan jelasin dulu hubungan antara titik triple dengan transformasi fase. Di mana keduanya saling berhubungan pada ilmu termodinamika. Yang merupakan grafik ini merupakan grafik termodinamika, yaitu ada bentuk solid, liquid, dan gas. Nah, dari setiap titik triple ini, yaitu solid, liquid, gas, akan terjadi transformasi fase. Mungkin di solid ini akan terjadi transformasi fase, kemudian di liquid akan terjadi transformasi fase, dan di gas ini akan terjadi transformasi fase. Yang di mana terjadi perubahan jumlah atau karakteristik dari setiap fase dalam suatu materialnya ini. Gitu. Jadi selain variabelnya tadi itu adalah titik triple ini tadi dan kemudian transformasi fase, variabel lainnya adalah materialnya. Karena setiap material akan berbeda titik triple-nya. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana cara menentukan titik triple-nya, pertama yang perlu kita ketahui adalah apa materialnya. Karena kita tidak bisa menyamakan semua materialnya itu. Gitu. Kedua, kalau misalnya kita sudah tahu bahan bahan yang mau kita pakai itu apa, kita tentukan suhu yang kita gunakan berapa, dan ya itu tadi suhu yang kita gunakan kita berapa. Jadi ketika suhunya adalah misalnya 100 derajat, dari bahan yang kita gunakan 100 derajat itu akan menyebabkan liquid, mungkin seperti itu. Apakah terjawab, Dio? Atau ada tanggapan lain? Jawab baik. Terima kasih, Faiz. Oke, sama-sama. Tadi yang belum tinggal pertanyaannya Dela ya, atau siapa tadi? Pertanyaannya siapa ya? Yang belum itu tinggal dua pertanyaan dari Trisha dan juga Dela.
Aku izin menjawab pertanyaannya Dila yang bagaimana cara mengapa di sistem cooling itu suhunya tetap konstan, mengapa maksudnya kenapa tetap konstan gitu. Jadi pada homogen nukleasi itu suhu yang terjadi itu signifikan. Nah, hal itu terjadi karena adanya energi aktivasi atau penghalang energi untuk nukleasi yang diturunkan ketika inti terbentuk pada permukaan atau antar muka yang sudah ada sebelumnya. Karena inti bebas tersebut dikurangi, maka dengan kata lain, nukleasi lebih mudah terjadi di dalam dari molekul material tersebut. Jadi maka dari itu mereka suhunya biasanya lebih konstan dan lebih signifikan. Maksudnya biasanya itu ada literaturnya kayak suhunya kurang lebih sorry itu aku lupa, tapi pokoknya ada 230, biasanya 230 gitu. Itu karena memang pada saat pembentukan inti energi aktivasinya diturunkan gitu. Jadi energi bebasnya lebih lebih tinggi daripada energi bebas dari heterogen nukleasi. Dari Dila, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Dila. Oke, aku mungkin izin menjawab pertanyaannya Risha ya, tadi yang belum ya. Izin bertanya, apa hubungan materi yang lalu dengan transformasi fase dan isotermal? Oke, itu mungkin jawab pertanyaannya mirip-mirip sama yang Gio tadi ya. Kan materi yang lalu itu kan diagram fase materi minggu lalu. Dan kalau misalnya ditanya apa hubungannya dengan transformasi fase, seperti yang udah aku jelasin tadi ke Dio, yang dimana diagram fase tadi itu di materi yang lalu itu kan ada 3, yaitu ada liquid, mungkin bisa aku buka sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Nah, ini untuk materi minggu lalu, yang dimana ada solid, liquid, gas, seperti yang sudah dijelaskan saya tadi, ini saling berkaitan dengan transformasi fase, yang dimana pada setiap diagram fase ini, yaitu solid, liquid, gas, ini akan mengalami transformasi fase seperti itu. Kemudian untuk mencapai titik triple ini, kita harus menentukan suhunya apa, terus kita juga pilih material apa yang mau kita inginkan seperti itu. Terus tadi tanyanya ditambah isotermal ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Tarisa untuk terkait hubungan dengan isotermal. Diagram fase dengan isotermal. Atau teman-teman yang lain. Oke, mungkin saya ingin tambahkan ya. Kalau untuk yang isotermal itu kan secara pengertian itu bahwa itu kan merupakan suhu yang tetap dan konstan selama proses tertentu. Dan untuk pada konteks antara diagram fase dan juga diagram fase biner yang mana yang kemarin itu kan ada diagram fase biner ya. Nah, itu hubungannya itu digunakan untuk menyusun kondisi mana perubahan fase atau transformasi fase yang sedang diamati pada suhu yang konstan. Terus izin nambahkan juga, kalau mungkin secara umum hubungan materi yang
minggu lalu sama yang materi yang sekarang ini itu yaitu intinya itu adalah berhubungan dengan yang suhu konstan gitu. Itu kalau untuk menurut pemahaman saya. Mungkin ada yang ingin tambahkan atau mungkin dari Trisha sudah cukup. Mungkin ini Sudah waktu. cukup, makasih. Oke, sama-sama. Ini mungkin karena waktu meetingnya tinggal 4 menit lagi ya. Tapi kalau dari jadwal udah habis sih, udah waktunya udah habis. Tapi mungkin satu pertanyaan lagi sekalian Mungkin untuk satu atau dua lah. Soalnya tadi yang nanya itu mungkin masih kurang. ya ini ada di chat Fus Dina Rena sama Rivaldi. Mungkin bisa dijawab buat teman-teman tim. Untuk Mas Rivaldi. Izin jawab pertanyaannya Dina Reina. Pertanyaannya sebenarnya apa yang dimaksud reaksi eutektoid di saat apa reaksi tersebut terjadi dan apakah pengaruh nyata yang terlihat pada bahan material besi tersebut. Jadi reaksi eutektoid itu reaksi di mana, oh ya sebelumnya izin off cam karena terdapat kendala jaringan. Lanjut, reaksi eutektoid itu reaksi di mana terjadi perubahan fasa padat menjadi dua fasa padat lainnya pada proses pendinginan atau pemanasan pada suhu tertentu. Nah, reaksi ini tuh terjadi pada suhu eutektoid, yaitu suhu di mana campuran senyawa kimia membeku atau melebur pada suatu suhu yang lebih rendah daripada titik lebur dari campuran senyawa yang sama dengan rasio berbeda, dan juga titik lebur dari masing-masing senyawa itu sendiri. Reaksi eutektoid itu terjadi pada material besi di suhu 727 derajat Celcius, di mana austenit berubah menjadi ferit dan sementit. Pengaruh nyata yang terlihat pada material besi setelah terjadi reaksi eutektoid adalah terbentuknya struktur mikro yang terdiri dari ferit dan sementit. Struktur ini tuh mempengaruhi sifat mekanis pada besi, kayak kekuatannya, keuletan, dan kekerasannya. Dari Reina, apakah sudah terjawab? Oke, Vira, udah, makasih. Oke, terima kasih. Ya, dan mungkin saya ingin menjawab dari pertanyaan Rivaldi ya. Dengan pertanyaan bagaimana penerapan transformasi fase jika dibuat suatu bahan material tertentu. Tentu ya secara umum itu kan transformasi fase itu kan menjelaskan tentang penerapan suhu yang konstan. Nah, dengan adanya transformasi fase tersebut, itu pertama, kita bisa membuat dan menentukan bahan material apa yang kita inginkan gitu. Terus yang kedua gitu, dengan adanya transformasi fase, menurut pemahaman saya itu bisa apa namanya, biar bahannya itu tidak cacat begitu, jadi tidak malfungsi juga secara praktis gitu. Nah, terus untuk contoh-contohnya dari penerapan untuk membuat suatu material itu seperti di baja, yaitu proses pembuatan baja itu kan ada yang namanya proses hardening atau proses pengerasan suatu baja. Nah, di situ kan memerlukan yang namanya suhu konstan untuk eh, mendapatkan hardening dari baja tersebut. Terus ada pembuatan logam juga, dan ada dari keramik dan juga pembuatan semikonduktor gitu. Terus dari pembuatan baterai juga, nah di situ juga memerlukan yang namanya transformasi fase. Karena memang kalau untuk baterai sendiri kan yang dimana dari penggunaan sehari-hari begitu kan menghasilkan suatu energi yang panas lah. Oke, mungkin apakah sudah terjawab dari Rivaldi? Oke, sudah terjawab. Makasih. Oke, teman-teman sebelumnya terima kasih banyak buat